Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ririn Swastika dari SMP Negeri 26 Kabupaten Tebo. Hari ini kita akan mempelajari materi tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama, tradisi Nusantara sebelum Islam masuk. Keberagaman budaya dan tradisi telah ada jauh sebelum Islam dan berkembang di Nusantara. Bahkan sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, banyak upacara ritual sebelum melakukan kegiatan tertentu. Apa sih tradisi itu? Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Adapun adat adalah aturan untuk perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala dan menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Lalu, arti dari tradisi Islam adalah adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat yang di dalamnya mengandung ajaran Islam, kebudayaan Islam, berbentuk dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu tidak melanggar syariat Allah SWT, tidak melanggar hukum halal haram, mendatangkan kemaslahatan, dan sebagainya. Yang kedua, seni budaya Nusantara yang mendapat pengaruh ajaran Islam. Yang pertama, seni bangunan. Bentuk akulturasi budaya dalam seni bangunan adalah bangunan-bangunan masjid kuno. Masjid kuno di Nusantara kebanyakan terletak di barat alun-alun istana atau keraton. Masjid-masjid kuno yang beratapkan tingkat atau meru seperti Masjid Agung Cirebon, masjid dengan atap 2 seperti Masjid Baitur Rahman di Aceh, Masjid Demak, dan Masjid Jepara beratapkan 3. Ada pula masjid dengan atap 5 seperti Masjid Agung di Banten. Ciri-ciri masjid kuno adalah memiliki atap bertingkat. Masjid dengan atap bertingkat mengadopsi dari rumah ibadah agama Hindu yang sampai sekarang masih dipakai di Bali. Yang kedua adalah seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir dan seni lukis Islam dengan seni lukis dan seni ukir tradisional Indonesia dapat dijumpai pada bangunan masjid kuno dan keraton. Ukiran-ukiran yang biasa dipahatkan pada tiang, tembok atau mihrab dan mimbar masjid biasanya dibuat dengan pola, makara, dan teratai. Dalam perkembangan selanjutnya juga muncul dan berkembang seni kaligrafi, yaitu seni melukis indah dengan huruf Arab. Yang ketiga, seni tari. Tari saman berasal dari Aceh dan dataran tinggi Gayo. Dahulunya, tari saman disampaikan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat Aceh. Juga pada perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata saman berasal dari salah satu nama ulama besar Aceh, yaitu Syekh Saman. Kedua, tari zapin. Tari zapin merupakan tarian rumpun Melayu yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Tari zapin biasanya dipentaskan pada upacara-upacara tertentu, misalnya hitanan, perkawinan, dan peringatan hari besar Islam. Yang ketiga, seni sastra. Suluk menurut bahasa, suluk artinya jalan atau cara. Menurut istilah, suluk berarti jalan yang mengacu pada hidup dengan cara sufi atau mengikuti aturan sufi. Suluk disebut juga ajaran spiritual Islam Jawa yang ditulis dalam bentuk puisi. Kedua, hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang berisi sejumlah peristiwa sejarah di Jawa. Hikayat dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha yang bernapaskan Islam. Yang ketiga, babat. Babat adalah cerita sejarah yang biasanya berupa uraian sejarah. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Misalnya, babat tanah Jawi. Yang keempat, seni pertunjukan. Yang pertama adalah wayang.
Wayang adalah suatu bentuk kesenian tradisional asli yang dibentuk replika dari tokoh-tokoh yang ada dalam dunia pewayangan. Pertunjukan wayang selain sebagai sarana pendidikan, hiburan, komunikasi juga sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, qasidah. Qasidah berasal dari bahasa Arab, yaitu qasidah yang artinya adalah puisi yang memiliki lebih dari 4 bait. Fungsi utama qasidah adalah sebagai media dakwah Islam dan sebagai hiburan dalam acara peringatan Hari Besar Islam. Yang ketiga, hadroh. Hadroh merupakan kesenian di bidang seni tarik suara yang terlahir dari kebudayaan Islam dengan iringan lagu dan instrumen pukulan rebana yang berirama dengan tarian-tarian para penabuhnya. Lagu yang dinyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan Rasul juga nasihat agama. Contoh dari seni pertunjukan. Yang ketiga, tradisi upacara kesukuan Nusantara setelah kedatangan Islam. Yang pertama, sekaten. Istilah sekaten berasal dari kata syahadatain, pengakuan percaya kepada ajaran agama Islam. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Sekaten diperkenalkan oleh Raden Patah di Demak pada abad ke-16 pada saat itu. Orang Jawa beralih memeluk agama Islam dengan mengucapkan syahadatain. Perayaan sekaten kemudian diteruskan oleh sultan-sultan berikutnya sehingga menjadi acara tahunan. Pada perayaan ini seluruh pasukan kerajaan Yogyakarta dan Surakarta dibersihkan dalam upacara penyucian khusus. Selain itu, Sultan membagikan berkah berupa 5 jenis nasi yang berbentuk seperti gunung. Kelima macam nasi tersebut mewakili jagat atau dunia orang Jawa. B. Halal bihalal. Halal bihalal merupakan acara bermaaf-maafan pada bulan Syawal. Halal bihalal ditunjukkan untuk menghalalkan atau dimaafkan segala kesalahan oleh orang lain. Tradisi halal bihalal dilakukan untuk saling memaafkan kesalahan dan dosa yang pernah dibuat kepada orang lain agar kembali kepada fitrah atau kesucian. Halal bihalal biasanya dilakukan berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga, kupatan atau bakdo kupat. Kupatan merupakan tradisi dari Pulau Jawa. Kupatan biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Para wali menjadikan tradisi kupatan sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Yang keempat, grebek. Grebek pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono dalam rangka menikahkan putra mahkota. Grebek di Yogyakarta diselenggarakan 3 kali dalam setahun, yaitu grebek Pasca Syawal pada tanggal 1 Syawal, grebek besar pada tanggal 10 Zulhijjah, dan grebek Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal. Contoh gambar kupatan, contoh gambar upacara grebek. Yang E. Kerobok Maulid. Kerobok Maulid merupakan upacara yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tradisi kerobok dipusatkan di Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Upacara dimulai dengan pembacaan berjanji di Masjid Jami Hasanuddin. Kemudian, dari Keraton Kutai, para prajurit akan membawa usung-usungan berisi kue tradisional, bakul sinto atau bunga rampai dan astagona. Yang selanjutnya, tradisi Rebo Wekasan. Upacara Rebo Wekasan berasal dari Desa Wonokromo, Yogyakarta. Rebo Wekasan adalah sebuah upacara pada Selasa malam atau malam Rabu. Konon, hari Rabu terakhir dalam bulan Safar itu merupakan pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Nyai Fakih Usman. Berdasarkan hari itulah kemudian masyarakat menamakannya dengan upacara Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Yang selanjutnya, Dukderan. Dukderan merupakan tradisi
khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dugderan diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Ritual dugderan dilaksanakan setelah sholat asar yang diawali dengan musyawarah untuk menentukan awal Ramadan yang diikuti oleh para ulama. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari materi tradisi Islam di Nusantara. Silahkan kerjakan kuis yang ada di bawah ini. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.